Jumpa lagi dengan Gia di sini. Kali ini saya akan berbagi atau share caranya agar bisa berhemat saat kita shopping atau berbelanja. Jadi saya akan memaparkan 10 kebiasaan yang mungkin bisa dipergunakan atau ditiru saat kita berbelanja dan ujung-ujungnya kita bisa berhemat. Oke? Kalau misalkan bagi orang yang punya itu tidak masalah, tapi bagi kita yang kebanyakan, kita memerlukan salah satu cara bagaimana caranya agar bisa berhemat. Apalagi pada saat ini semuanya pada mahal, barang-barang mahal, jasa mahal. Ditambah lagi dengan pandemik COVID-19 yang semakin menjadi di mana-mana. Jadi hal itu juga turut membuat barang jasa menjadi langka dan mahal. Oke, alright. Now kita langsung saja ke kebiasaan yang pertama untuk bisa berhemat saat berbelanja adalah usahakan di rumah sebelum pergi berbelanja itu sudah makan kenyang. Kenapa? Karena kalau kita berbelanja dalam kondisi lapar, kita akan susah untuk konsentrasi, terus kita akan ngambil aneka bahan makanan atau hal-hal sesuatu yang bisa cepat dikonsumsi, yang tentu saja harganya mahal dan tidak ada di daftar belanja kita, benar kan? Jadi dulu pernah pengalaman saya, waktu itu lagi jalan-jalan dengan suami dan kita tidak sempat makan di rumah. Ujung-ujungnya apa? Kita masuk ke toko karena lapar gitu. Asal comot aja, ambil coklat, ambil crackers, ambil sandwich gitu. Nah, otomatis harganya kan mahal dan itu tidak diprediksi sebelumnya. Hal-hal seperti itu bisa dihindari dengan cara makan di rumah sebelum berangkat untuk pergi berbelanja. Itu kebiasaan yang pertama. Terus yang kedua yang bisa dipakai adalah selalu membawa air minum di tumbler sendiri dari rumah. Jika kita membeli minuman di luar, di toko, itu bisa aja, cuman harganya siap-siap mahal, apalagi kalau sering. Itu lumayan membuat kita susah untuk berhemat. 8.000, 10.000 rupiah sekali, lumayan juga kan, dikali misalkan kita berbelanja setiap minggu, kali 4 tuh udah berapa? Kali 12 untuk 1 tahun, lumayan kan? Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kebiasaan yang baik untuk bisa berhemat adalah jika kita tiba di depan pintu supermarket atau toko atau minimarket, itu ada 2 pilihan, ambil keranjang belanjaan atau troli, betul kan? Nah, kalau saya ditanya, saya pasti mengambil yang keranjang belanjaan. Karena apa? Karena kalau keranjang belanjaan itu kan kapasitasnya kecil, jadi selalu membuat saya berpikir saat belanja, oke, kira-kira kalau beli ini bisa nggak dimasukin gitu loh, harganya juga berapa. Nah itu sangat membantu. Kalau kita mau pakai troli, kita tidak berpikir, langsung aja ambil masuk, betul kan? Nah, kadang-kadang yang kita tidak perlukan juga dimasukkan juga. Oke, itu yang ketiga. Belum. Yang selain itu, selain yang bisa membatasi diri kita agar kita sadar bahwa kapasitas keranjang belanja itu terbatas, juga kita bisa berolahraga tanpa sadar, karena kita harus angkat-angkat. Oke, nah kita ke tips nomor 4. Di sini sebaiknya kita punya daftar belanjaan. Jadi daftar belanjaan itu dibuat berdasarkan makanan yang akan kita buat minggu itu, dan juga barang apa saja yang kita perlukan di rumah. Misalkan inventory kita atau persediaan kita terbatas atau kehabisan yang itu, belilah yang itu gitu loh. Jadi fokus dan
mematuhi daftar belanjaan yang kita punya. Jangan beli yang di luar itu, oke? Itu yang keempat. Yang kelima, hanya membawa uang kas atau uang tunai seperlunya dari rumah. Tinggalkan kartu debit dan kartu kredit. Kenapa? Karena kalau kita membayar belanjaan itu menggunakan uang tunai akan lebih berasa. Berasa apa? Jadi kita sadar, oh selama ini kita bekerja sekian lama, sekian jam, dapatnya segitu gitu loh. Dan kita membelanjakannya secara psikologis itu berarti sekali dan membuat kita sadar kita harus bisa berhemat gitu. Kalau pakai kartu debit atau kredit kita tinggal gesek, tinggal masukkan PIN, selesai aja. Agak gimana gitu ya. Itu yang kelima. Yang keenam, kebiasaan yang ini yang sebaiknya dilakukan adalah membeli barang dengan kuantitas yang lumayan kalau memang itu yang diperlukan. Maksud saya di sini adalah misalkan kita membeli minyak goreng antara 1 liter dan 2 liter karena diperlukan terus setiap bulan gitu atau setiap minggu, daripada beli 1 liter yang harganya Rp13.000 misalnya. Kenapa tidak beli yang 2 liter tapi harganya lebih murah, misalkan 19.000 atau 20.000 rupiah, daripada ngeluarin uang 26.000 kan? Nah, hal-hal seperti itu. Tapi ingat, itu yang diperlukan saja. Kalau tidak diperlukan, jangan dibeli. Oke, yang ketujuh adalah belilah branded toko. Jadi misalnya saya kan seringnya ke Giant. Kenapa? Karena tidak harus ke toko yang besar, perlu waktu, perlu biaya parkir dan lain sebagainya. Jadi saya pakai ke Giant terdekat gitu, di Rotabat gitu, tak bebas biaya parkir juga, harganya terjangkau. Jadi kadang-kadang misalnya nih, kita ini sebagai ilustrasi saja, kita ingin mie instan gitu kan, banyak tuh jenis produknya gitu, dari Indofood, dari Misdap atau dari produk Giant sendiri. Harganya juga beda-beda, biasanya yang sudah dikenal lama dan kemasannya menyolok mata gitu, itu lebih mahal. Sementara kalau brand toko Giant sendiri itu warnanya kalau tidak salah dominasi kuning kan, kurang menyolok di mata, tapi harganya lebih murah, 1.800 misalkan. Sementara yang Indomie itu harganya 2.300 misalnya, padahal rasanya itu sama, rasa soto ayam atau rasa ayam bawang gitu, harganya beda, rasa sama, kemasannya beda. Nah, saya cenderung memilih yang termurah. Kenapa? Segi kualitas kurang lebih sama, rasa sama, tapi harga lebih murah. Karena apa? Menurut informasi dari berbagai sumber yang saya baca dari Google itu, katanya konsumen yang membayar lebih itu karena kemasannya, karena promosinya dan lain-lain. Nah, kita membayar untuk itu. Padahal dari segi kualitas, dari segi rasa kurang lebih sama saja. Oke, itu yang ketujuh ya. Kedelapan, tipsnya adalah fokus ke level bawah raknya. Nah, kalau di luar negeri pasti seperti itu ya. Jadi mereka selalu mengatakan label toko itu di bawah. Yang label mata, eye level itu selalu yang branded. Jadi orang-orang kan malas ya, harus jongkok, mendongak kayak begini, itu susah. Jadi biasanya eye level langsung ambil gitu. Ya agak gimana gitu ya. Tapi itu kembali lagi ke masing-masing. Kalau saya tidak masalah, saya harus jongkok kah misalkan, kalau untuk mendapatkan yang lebih murah, why not gitu kan, tidak masalah bagi saya, dengan senang hati. Karena ya seperti itu, saya suka membandingkan harga. Jadi kalau lebih murah, kualitas kurang lebih, harga rasa juga, kenapa tidak gitu. Itu penting. Terus yang selanjutnya adalah kita, ya itu tadi, membandingkan harga, ya sudah dibahas juga.
kalau brand A segini harganya lebih mahal dibanding brand B, lalu brand toko lebih murah, kenapa tidak membeli brand toko aja? Oke? Nah, yang selanjutnya adalah kita menghindari impulse buy namanya. Impulse buy itu trigger atau keinginan yang dipicu oleh sesuatu gitu. Dulu saya sering sekali punya impulse buy. Jadi saya sebenarnya tidak ingin beli sesuatu yang seperti itu, tapi ujung-ujungnya malah itu yang saya beli juga gitu. Jadinya niat untuk berhemat itu tertunda gitu. Misalnya karena diskonan, beli 2 dapat 1, atau beli ini dapat setengah harga misalkan. Nah itu sangat susah. Kalau kita mudah terpengaruh, impulse buy itu wow gitu loh, sangat menyusahkan kita untuk bisa berhemat. Oke? Jadi stick saja atau patuhi saja daftar belanjaan kita, apapun yang tertera di situ, fokusnya itu beli yang itu, selesai cerita ya. Oke, yang selanjutnya adalah ini perlu sekali karena beberapa kali kejadian di berbagai tempat, saya tidak usah menyebutnya di mana dan kapan, tapi memang sering pada saat proses scan barang-barang itu di till atau di kasir itu, perhatikan di layar kecil itu, apakah betul sama dengan yang harganya yang kita lihat di rak. Kadang-kadang sering beda, mungkin karena sudah ada perubahan harga, mungkin lupa diganti dan lain-lain, kita tidak tahu. Tapi yang jelas jika ada beda, kita bisa tanya ke kasirnya dan mereka akan tanya balik, mau tetap beli atau tidak gitu. Kalau saya lebih sering tidak aja, karena kalau saya prediksi itu harganya segitu, misalkan 8.000, tiba-tiba di situ harganya tertera 12.000, kan lumayan banyak tuh. Otomatis akan mengurangi uang yang saya bawa gitu, dan untuk berhemat susah kan. Bisa aja sesuatu yang lain yang juga penting harus dikorbankan gara-gara itu kan, nanti saya tidak usah beli gitu. Nah juga pada saat kita membeli barang yang banyak, kadang-kadang kita tidak aware, tidak sadar yang uang yang kita bayarkan gitu. Bisa aja yang kejadian itu terlewat ya, dan kita tidak sadar di struk belanja atau receipt itu tertera seperti itu. Kita tinggal ambil koinnya, ambil kembaliannya, berlalu begitu saja. Nah sebaiknya dicek lagi beberapa saat apa betul. Kalau memang ada yang suspicious atau ada yang beda gitu, kenapa tidak ditanyakan langsung aja, kan lebih mudah. Juga bertanya yang baik-baik disarankan, karena dengan cara seperti itu akan lebih mudah mencari solusinya bersama untuk kebaikan. Oke, dan terkait dengan uang belanja, uang kembalian, jangan anggap remeh juga. Uang kembalian itu walaupun 100 rupiah itu uang loh ya. Kalau kita kumpulkan dalam box atau di dalam botol bekas misalkan, atau di tempat semacam cookie jar atau stoples gitu, dibiarin lama-lama tambah banyak loh, dan itu uang walau gimana. Dan itu bisa kita tabung, bisa kita belanjakan ulang nanti, terserah aja. Jadi jangan anggap remeh uang koin atau uang kecil gitu, mereka tetap saja uang. Jadi dengan cara seperti itu kita akan bisa berhemat. Begitu saja yang bisa saya share atau saya bagikan terkait dengan pengalaman pribadi saya, kebiasaan saya agar bisa berhemat di saat saya berbelanja atau shopping. Jika ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silahkan di-share di kolom komentar di bawah ya. Jadi dengan senang hati saya akan berbagi dan menjawabnya berdasarkan pengalaman pribadi tentu saja, dan mungkin dari hasil bacaan-bacaan yang terkait dengan usaha kita untuk bisa berhemat. Oke, terima kasih, sampai jumpa.